Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, umur panjang dan juga murah rezeki, amin. Baik, sebelum dilanjut jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan coba sharing mengenai suatu tempat, yaitu Danau Rauno yang berada di Oku Selatan, Sumatera Selatan, dan juga mengenai cerita rakyat, yaitu Si Pahit Lidah. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar legenda ataupun cerita rakyat, yaitu tentang Si Pahit Lidah. Karena itu ikuti terus video ini dan jangan di skip. Oke teman-teman, kita mulai. Nama Danau Rauno sendiri dipercaya terbentuk karena kebiasaan masyarakat setempat menyebut tumbuhan dan semak ada di sekeliling danau sering disebut oleh warga setempat Ranau. Cerita mengenai Danau Rauno tidak bisa dipisahkan dari legenda Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat, karena diyakini di tepi Danau Rauno inilah kedua tokoh sakti itu dimakamkan. Bersaksi Gunung Semeru, bercermin Danau Rauno. Kita wujudkan semua kita sebagai legenda. Siapa yang mereka tidak bisa? Baik. Menurut juru kunci, di sini terdapat dua batu besar, yaitu batu terungkup, yakni sebagai makam Si Pahit Lidah, dan satu batu berdiri sebagai makam Si Mata Empat. Makam keduanya terletak di kebun warga Sukabanjar bernama Maimunah. Si Pahit Lidah atau Serunting Sakti dan Si Mata Empat adalah dua pendekar yang menjadi legenda terkenal bagi masyarakat di kawasan Ogan Komering Ulu Selatan. Si Mata Empat pun menantang Si Pahit Lidah karena dia mengetahui kelemahan si Serunting, yaitu mempan dengan batang bambu kuning yang telah jadi jemuran. Dalam bahasa daerah setempat disebut Bemban Aur Kuning. Sekarang aku yakin dan pasti. Namun niatnya tersebut diurungkan karena kalau berkelahi secara langsung tentu dia akan kalah dengan kutukan lidahnya yang pahit itu. Kemudian Si Mata Empat menggunakan permainan yang licik yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Caranya, secara bergiliran keduanya harus tidur menelungkup di bawah rumpun bunga aren, lalu bunga aren di atas akan dipotong oleh salah satu di antara mereka. Siapa bisa menghindar dari bunga dan buah aren yang lebat dan berat itu, dialah pemenangnya. Setiap orang diberi kesempatan memotong 3 kali bila buah yang dijatuhkan belum mengenai musuh. Si Pahit Lidah tidak mengetahui kalau Mata Empat telah berbuat licik kepadanya. Di dalam tendan buah enau telah dipasangi bambu runcing dari batang bambu kuning yang merupakan kelemahan dari ilmu kembarnya. Dengan sistem undian yang telah mereka sepakati, Si Mata Empat mendapat giliran pertama. Sesuai namanya, Si Mata Empat juga memiliki 2 mata lain, yakni di belakang kepalanya. Dengan secepat kilat, Si Pahit Lidah lalu memanjat pohon aren dan yang ada di tepi danau tersebut. Dengan senangnya, Si Mata Empat menungkupkan di bawah pohon, lalu buah aren berhasil dipotong dan dijatuhkan oleh Si Pahit Lidah.
Tentu saja si mata empat bisa melihat arah jatuhnya buah aren tersebut, karena mata di kepala mata empat bisa melihat ketika bunga aren jatuh meluncur ke mata empat. Karena pendekar si mata empat ini mempunyai dua mata yang ada di bagian kepala belakang. Dengan perasaan kecewa, pahit lidah turun dari pohon aren tersebut. Kini giliran si mata empat untuk memanjat pohon aren. Dengan secepat kilat, si mata empat memanjat dan si pahit lidah sudah menelungkup badannya di bawah rumpun pohon itu. Mata empat pun dengan alat yang telah disiapkan memotong buah aren tersebut. Gugusan buah aren itu meluncur deras ke bawah. Giliran kau menegur aku. Supaya tidak pasti celaka. Si pahit lidah tak mengetahui hal itu. Badannya tetap berada di persis di bawah luncuran itu, sehingga ia tak menghindar. Si pahit lidah berteriak kesakitan sejadi-jadinya karena buah aren yang besar dan berat serta bambu runcing dari beban aur kuning tersebut mengenai tubuhnya. Tubuh si pahit lidah bersimbah darah dan dia tewas seketika secara mengenaskan. Si mata empat senang dan merasa puas. Dia bisa membuktikan pada semua orang dirinya lah yang lebih sakti dari si pahit lidah. Namun rasa ingin tahunya muncul. Mengapa lawannya itu mendapat julukan si pahit lidah? Benarkah lidahnya memang pahit? Lalu karena penasaran, ia cucukkan jarinya ke dalam mulut si pahit lidah yang sudah mati itu. Setelah itu dijilatnya jarinya sendiri yang sudah terkena liur si pahit lidah. Ternyata rasanya pahit sekali dan beracun. Rasanya lebih pahit dari akar empedu. Rupanya itu racun yang mematikan. Si mata empat pun mengerang-erang kesakitan, memegangi tenggorokannya. Tapi apa mau dikata, racun tersebut telah menjalar ke seluruh tubuhnya, dan seketika itu juga tubuhnya membiru. Maka si mata empat pun juga tewas di tempat yang sama. Demikianlah teman-teman cerita tentang si pahit lidah dan pendekar si mata empat yang berada di sekitaran Danau Ranau dan Gunung Semeru ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran ataupun hikmah yang ada di cerita ini. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.